Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah pagi ini? Alhamdulillah, senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Ibu berharap semoga anak-anak ibu kelas 2 berada dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita belajar masih dari rumah saja. Nah, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ibu, pagi ini kita akan belajar pelajaran ketiga tentang keutamaan sifat malu. Ya, buat anak-anak ibu yang sudah memiliki buku pendidikan agama Islam, boleh membuka buku pendidikan agama Islamnya halaman 15. Malu artinya merasa tidak enak hati berbuat sesuatu yang kurang baik atau segan melakukan sesuatu karena ada rasa hormat, takut, dan sebagainya. Sifat malu merupakan salah satu sifat yang mulia, merupakan salah satu sifat yang terpuji dan dianjurkan oleh Islam, bahkan merupakan salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq wal haya'u syu'batum minal iman." Yang artinya, iman memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah ialah menyingkirkan hal yang mengganggu di jalan. Dan malu termasuk cabang dari iman. Sahih riwayat Muslim dan Abu Daud. Karena malu merupakan sebagian dari keimanan kita, kehilangan rasa malu berarti kehilangan sebahagian iman kita. Dan tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak mampu menjaga rasa malunya. Menjaga rasa malu sama dengan menjaga keimanan kita agar tetap sempurna. Nah, anak-anakku, sifat malu itu ada dua. Satu, sifat malu yang sebenarnya tercela. Artinya, anak-anakku jangan merasa malu melakukan hal tersebut. Ya, dan kalau anak-anak ibu malu melakukannya, berarti anak-anak ibu akan menjadi merugi. Malu seperti apakah itu? Yaitu malu untuk berbuat baik. Contohnya adalah malu untuk beribadah kepada Allah dan malu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat hanya karena takut diejek oleh orang lain. Seperti anak-anak ibu pergi ngaji, kemudian diejek sama teman-temannya. Kemudian besoknya anak-anak ibu tidak mau lagi pergi mengaji karena ejekan teman-teman yang lain. Malu seperti itu adalah malu yang tercela. Padahal Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Sahih riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Abdil Bar. Ilmu sangat penting bagi setiap orang, karena dengan ilmu kita bisa memahami ajaran Islam sehingga kita bisa meraih kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kita tidak boleh malu untuk taat dan disiplin, terutama dalam beberapa hal berikut. 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. 2. Taat kepada Rasulullah, karena dengan menaatinya berarti telah menaati Allah. 3. Taat kepada orang tua, karena Allah akan membenci orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan Allah menyukai orang yang taat pada perintahnya.
Orang yang menaati perintah orang tuanya akan mendapatkan ridho dari Allah dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda, ridhar rabbi fi ridhal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan keduanya. Sahih riwayat Tabrani. 4. Taat kepada peraturan atau disiplin. Orang yang taat pada peraturan yang ada, maka dia akan disiplin dan teratur dalam pekerjaannya. Islam telah mengajarkan berbagai peraturan dari yang besar sampai yang terkecil. Nah, adapun sifat malu yang kedua adalah sifat malu yang benar dan terpuji, yaitu malu untuk berbuat buruk dan terlarang. Contohnya, malu jika membangkang pada perintah yang baik dan benar. Ya, malu untuk tidak melakukan sholat, malu berlaku maksiat, malu bila tidak jujur dengan lisan dan perkataan, malu untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, malu untuk berkata kasar dan suka berbuat onar. Karena orang yang membangkang atau menentang hal-hal yang baik adalah temannya iblis yang sombong dan tidak punya rasa malu. Rasa malu seseorang akan berkurang ketika ia mulai merasa tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah demikian, ia akan mengikuti penilaian manusia, bukan mengikuti perintah Allah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar benar-benar menjaga rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, soleh-soleha, demikianlah pembelajaranmu untuk hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan tadi, anak-anak Ibu dapat memahami makna keutamaan bersifat malu dan selalu memelihara rasa malu terhadap Allah. Karena jika seseorang malu pada Allah, ia akan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kedua, malu kepada manusia. Orang yang punya rasa malu kepada manusia tidak akan berani dan mau melakukan dosa di hadapan orang lain. Termasuk malu kepada manusia adalah memuliakan orang tua dan guru. Selanjutnya, malu kepada diri sendiri. Ketika orang punya rasa malu pada diri sendiri, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa ketika sendirian. Ia akan malu bila ada orang yang melihat perbuatannya. Dan tanamkanlah rasa malu untuk berbuat yang tidak baik atau terlarang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali hanya kebaikan. Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah anak-anak Ibu, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.